Hai Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang cara agar kita tidak terlena dengan pujian. Ya, ini saya menjawab pertanyaan dari Abdelia. Dia masukin pertanyaan di link Google Form yang waktu itu sempat saya share. Jadi dia nanya kayak gini, "Halo Kak, izin bertanya nih. Saya kan dulu itu orangnya nggak terlalu bisa apa-apa. Nilai ya biasa-biasa aja. Hobi paling cuman baca komik. Nah, tapi akhir-akhir ini saya mulai mencoba berubah gitu Kak. Syukurlah ada hasilnya juga, meskipun prosesnya cukup lama tapi memuaskan. Nah, gara-gara hasil ini, teman-teman saya ini jadi memuji saya. Kadang, akibat pujian ini, saya jadi terlalu kesenangan, terus malah terlena dengan apa yang udah seharusnya saya lakukan. Saya mau bertanya, kira-kira ada nggak cara agar kita tidak terlena dengan pujian maupun apresiasi dari orang sekitar kita? Itu aja sih Kak. Sebelumnya terima kasih ya Kak kalau sudah mau melihat cerita dan pertanyaan saya ini. Oke, saya akan bahas tentang gimana caranya agar kita tidak terlena dengan pujian. Dan saya juga mau share ada satu story pengalaman hidup saya yang sangat-sangat membekas dalam hidup saya ini ketika saya terlena dengan pujian dan justru semakin drop. Nah, seperti apa? Kita akan bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau kasih tahu bahwa Self-Dev akan mengadakan satu webinar yang ilmu ini bisa meningkatkan karirmu dengan cepat, yaitu webinar Public Speaking Hacks. Kalau kamu menguasai public speaking, ini akan membantumu lebih lancar ketika di kuliah maupun di dalam karirmu. Karirmu akan jauh-jauh meningkat lebih pesat. Kamu akan belajar 3 hal di webinar ini. Yang pertama, cara mengubah rasa grogi jadi percaya diri. Yang kedua, cara efektif dalam melatih skill public speaking. Dan yang ketiga, cara mengenal audiens supaya pesanmu bisa tersampaikan dengan lancar. Webinar ini akan dibawakan oleh saya, Andreas Bordes, podcaster di Self-Dev Podcast, dan juga sahabat saya, Alfandi Dava, yang juga merupakan Self-Dev Team Leader, dan juga kalau kamu sering ikut webinar, ia sering menjadi host, dan kemampuan public speaking-nya saya memang acungi jempol banget, dan juga sudah terbiasa public speaking, dan juga menjadi announcer di radio dan juga seorang podcaster. Nah, kita berdua akan membawakan webinar ini dan semoga bisa memberikan manfaat buat kamu. Webinar ini akan diadakan di hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 dari jam 7 sampai jam 8 malam. Daftar sekarang juga dengan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga, sampai ketemu di webinar. Oke. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Jadi memang justru hal yang justru membuat kita drop atau down itu justru ketika kita berada di puncak. Ketika kita berada di puncak itu seringkali orang terlena malah jadi jatuh kayak gitu ya. Dan ini saya pernah mengalami sendiri. Dulu ketika saya SMP, waktu itu kan saya jadi student athlete, di mana saya sekolah dan juga jadi pemain basket di sekolah lah gitu, membela tim sekolah. Dan ketika SMP itu, saya merasa saya salah satu pemain unggulan di sana. Saya jadi kapten dan saya selalu menjadi starting line up. Saya main terus gitu, jadi kalau main pertama itu saya pasti selalu main pertama. Saya nggak pernah jadi cadangan kayak gitu. Dulu cuma mungkin ketika kelas 1 SMP itu jadi cadangan, habis itu saya bisa masuk ke tim inti. Sampai akhirnya ketika saya udah kelas 3 SMP, itu saya terlena dengan segala macam pencapaian. Di mana saya berhasil jadi juara, saya berhasil menjadi starting line up, mengalahkan senior saya yang saat itu juga bermain bareng gitu. Jadi ibaratnya bayangin dia pemain senior ya, dia posisinya point guard juga seperti saya. Tapi karena saya bermain lebih baik, lebih bagus, lebih efektif, pelatih mencadangkan pemain senior tadi untuk masukin saya jadi pemain inti. Dan itu sangat pencapaian yang sangat luar biasa banget. Dan akhirnya ketika masuk SMA, saya merasa terlena dengan segala macam pujian dan segala macam pencapaian yang ada. Akhirnya ketika masuk SMA itu, saya merasa, udahlah, nggak usah latihan lagi, santai aja. Dulu aja jadi pemain inti. Pasti ini saya bisa jadi pemain inti deh. Jadi kayak udah terlena dan mulai sombong gitu, nggak mau latihan gitu. Dan ternyata akhirnya saya mendapatkan satu hal yang sangat-sangat painful buat saya. Dimana ketika SMA itu justru saya menjadi pemain cadangan. Ya, pemain cadangan. Bahkan pernah di suatu final, saya hanya dikasih waktu bermain
hanya kurang lebih 1 menit, kurang dari 1 menit bahkan. Dan itu sangat-sangat menyakiti hati saya waktu itu. Dan ketika pulang basket sekitar jam 10 malam, saya nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Itu saya buka HP saya dan itu saya udah ngetik chat untuk pelatih saya waktu itu, yang saya mau komplain, kenapa kok saya nggak dimainin gitu, kenapa kok saya tetap di bangku cadangan terus gitu. Tapi ketika saya udah ketik selesai, saya mengurungkan niat saya back handphone saya klik back, terus saya delete draft pesan tersebut, dan akhirnya saya tidur. Dan dari situ saya mulai berpikir, oke, saya nggak bisa nih nyalahin pelatih saya, kenapa nggak mainin saya. Saya harus berlatih jauh lebih keras untuk saya bisa menjadi starting line up lagi, untuk jadi pemain yang dijadikan pemain utama seperti itu. Akhirnya saya latihan lagi lebih keras, lebih berat, dan juga saya nggak cuma latihan dengan teman-teman saya, tapi saya berlatih dengan teman-teman lain yang jauh lebih senior, orang-orang lain yang lebih senior. Jadi bayangin aja, saya anak SMA latihannya sama bapak-bapak yang pulang kerja gitu, yang sudah sering banget basket kayak gitu. Jadi berlatih dengan yang jauh lebih jago. Dan akhirnya puji Tuhan waktu itu ketika kelas 2 SMA, saya mulai dipercaya lagi untuk menjadi starting line up dan bisa membawa tim jadi juara. Sampai titik puncaknya itu adalah ketika saya berhasil membawa tim saya untuk masuk ke dalam final DBL East Kalimantan Series waktu itu. Dan ya itu sangat-sangat luar biasa banget untuk bisa berada di titik tersebut. Jadi penting banget nih untuk kita jangan terlena sama pencapaian kita dan terus mau untuk bertumbuh. Nah, kuncinya gimana? Tipsnya gimana supaya bisa seperti itu? Caranya adalah kamu harus selalu memiliki tujuan, memiliki tantangan dalam hidupmu. Jadi maksudnya gini, misalnya kamu udah bisa achieve suatu skill, misalnya dalam konteks basket tadi ya, oh aku udah berhasil nih layup kanan gitu, misalnya layup pakai tangan kanan, terus saya dapat pujian. Nah itu jangan terlena, tapi latih lagi, coba dong layup tangan kiri gitu. Nah jadi ada tantangan terus dalam hidup kita. Terus kalau udah bisa apalagi? Nah coba deh aku mau latihan 3 point gitu, mau melatih 3 pointku. Jadi kuncinya adalah ketika kamu udah merasa mencapai sesuatu dalam hidupmu, buatlah tantangan-tantangan baru lagi, buatlah tujuan-tujuan baru lagi yang mendorong kamu untuk terus bertumbuh. Ya, jadi jangan sampai kamu udah mencapai sesuatu terus terlena. Karena ketika kamu terlena, itu justru titik dalam tanda kutip kehancuran kamu. Jadi make sure kamu terus bertumbuh, make sure kamu terus memiliki tantangan-tantangan dalam hidupmu untuk kamu terus bertumbuh, jadi jauh lebih baik dan bisa mempertahankan posisi puncakmu. Oke? Seperti prinsip dari orang Jepang, ya, mereka punya prinsip satu yang namanya Kaizen. Kaizen itu adalah artinya adalah constant and never ending improvement. Jadi kamu nggak boleh berhenti terus improve, nggak boleh berhenti terus bertumbuh. Jadi teruslah bertumbuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pengembangan diri. Buat kamu yang mau belajar pengembangan diri di Self-Dev Podcast dengan lebih efektif, kamu bisa coba cek di selfdev.id/mulai. Ya, selfdev.id/mulai, atau kamu bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Di sana saya membagikan tips dan kumpulan podcast yang sesuai dengan topik yang kamu perlukan. Jadi misalnya kamu lagi perlu topik-topik tentang produktivitas misalnya, kami udah mengumpulkan episode-episode yang relevan tentang produktivitas. Kalau misalnya overthinking juga sudah ada episode-episodenya. Kalau misalnya mau belajar public speaking juga sudah ada episode-episodenya. Kamu bisa cek di sana sesuai dengan topik yang kamu butuhkan. Ya, selamat belajar, never stop learning because life never stop teaching.